Wah, seneng banget ya Lause Cindy. Iya. Hari ini bisa ketemu anak-anak lagi. Iya. Lause Cindy, kemarin-kemarin kemana aja nih baru balik? Anak-anak juga pasti pada kangen deh. Iya nih Lause, kemarin aku tuh kuliah, jadi hari ini baru sempat lagi deh ketemu sama anak-anak di rumah. Wah, seru banget nih. Hari ini ada Lause Cindy lagi. Halo, siapa nih yang kangen Lause? Pastinya pada kangen. Nah, iya. hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Anak-anak pasti udah pada siap. Lause Cindy udah siap belum? Udah dong, anak-anak udah siap belum nih di rumah? Pasti juga udah pada siap. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan Bapakku baik, kau sungguh baik. Tutup matanya ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau sungguh baik buat kami. Setiap hari Engkau telah menuntun kami, baik dalam sekolah maupun kehidupan kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami untuk boleh puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lause Cindy, Lause Cindy inget gak sih khotbah minggu lalu itu tentang apa ya Lause? Oh, inget dong Lause. Wah, kira-kira anak-anak di rumah inget gak ya Lause tentang apa? Pasti ya? masih inget, harusnya sih baru minggu lalu nih. Iya. Tentang apa sih Lause? Tentang kesombongan. Oh iya, minggu lalu ingetin kita kalau kita hidupnya nggak boleh sombong ya. Iya, nah sekarang kita mau memujikan lagu. Kalau anak-anak seneng, kita mau tepuk tangan sama-sama. Aku Lause mau ajak kita bangkit berdiri nih Lause. Anak-anak bangkit berdiri ya.
pada seneng, udah pada bangkit berdiri, ikut Iya. puji-pujian. Nah, kita mau tetap bangkit berdiri. Lause, kalau misalkan kita lakuin dosa, Tuhan itu pasti sedih kan, Lause? Wah, Tuhan pasti sedih. Iya, makanya nih kita harus jaga hati kita ya, Lause, terhadap apa, Lause? Terhadap dosa. Dosa. Nah, kita mau pujikan lagu ini, lagu tema kita selama 7 minggu. Anak-anak pasti udah pada belajar juga minggu lalu. Kita mau pujikan lagu ini sama-sama lagi ya, Lause. Yuk semangat ya, kita mau puji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan, sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Wah, bener banget ya, Lause. Kita mau selalu buat Yesus tersenyum. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita ya, Lause. Iya, betul. Anak-anak bisa minta tolong mama papa untuk scan QR yang ada di atas ini. Sambil kita menyanyikan pujian, kami bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur ke rumahmu, oh Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumahmu, oh Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan.
persembahan, minta Lause Cindy untuk pimpin kita dalam doa. Yuk anak-anak, kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lause Cindy. Sama-sama, Lause. Nah, kita bentar lagi mau dengar firman Tuhan nih. Iya. Kalau udah dengar firman Tuhan, kita mau apa ya Lause? Kita mau berbuah ya Lause? Iya. Nah, oleh karena itu anak-anak boleh siapkan hati sambil kita nyanyikan pujian Yesus pokok ya Lause. Iya, betul. Yang semangat ya. Bangkit berdiri semuanya di anak-anak di rumah. Iya, tetap bangkit berdiri ya anak-anak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Kira-kira siapa ya yang nyampein firman Tuhan hari ini, Lause Cindy? Siapa ya? Kayaknya sih Lause Malvian deh. Tentang apa ya kira-kira hari ini dosa Tentang kedua nih apa Lause? ya? Wah, adik-adik di rumah juga pasti udah pada penasaran nih. Iya nih, kayaknya pada udah gak sabar mau dengar firman Tuhan. benar. Nah Lause mau ingetin anak-anak nih yang buat Apa udah tuh, daftar Lause? SIL. Besok kita ada SIL, udah mulai SIL 3 hari. Buat Asik anak-anak banget yang udah ya. daftar, jangan lupa bergabung ya di dalam SIL-nya. Pastinya seru banget kan Lause Cindy? Seru banget dong. Iya Jangan nih. lupa ikut hadir ya Betul. Lause ya. Ya udah, kita mau pamit sama anak-anak. Kita Ya. mau dengar firman Tuhan sama-sama. Sampai Ya. jumpa minggu depan ya anak-anak. Bye-bye. Halo, jumpa lagi ya anak-anak semuanya. Tidak terasa 1 minggu sudah lewat dan sekarang kita kembali lagi loh beribadah di hari Minggu. Tadi kalian sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sekarang ini, hari ini kita masuk ke seri yang kedua tentang 7 dosa maut kan? Minggu lalu pasti masih ingat, Lause Lady ajarin tentang apa? Kesombongan. Ayo, selama 1 minggu ini ada yang sombong nggak? Ada. Ayo coba angkat tangannya. Kayaknya mungkin nggak ada ya. Semuanya belajar rendah hati. Good semua. Lalu semua Alfian senang kalau anak-anak sekolah minggu terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat belajar
dosa yang kedua, 7 dosa maut yang kedua. Apa tuh ya? Kira-kira apa? Sekarang langsung Alfian mau tanya nih, nanti kalian tebak nih ya sebelum nanti kita berdoa. Waktu kamu lihat teman kamu punya mainan baru, misalnya PS berapa ya yang terbaru, wah pokoknya PS yang terbaru ya, terus muncul di dalam hati kamu, ih kok bisa ya dia punya PS yang terbaru, atau misalnya mungkin teman kamu ada yang punya koleksi princess, wah semua boneka princess punya, waktu kamu lihat kamu langsung bilang, kok dia bisa punya semua boneka princess ya, aku juga mau dong. Aduh, aku pengen. Aduh, kok dia bisa lebih bagus sih? Kok dia bisa begitu sih? Kok aku nggak bisa sih? Kok aku nggak punya sih? Nah, ada yang bisa tebak? Itu apa? Coba, langsung Alfian mau dengar. Langsung Alfian nggak bisa dengar ya. Tapi pasti anak-anak bisa jawab kan? Apa ada yang tahu? Pasti ada yang benar. Ya langsung Alfian pasti yakin ada yang bisa jawab. Betul sekali, yaitu iri hati. Iya, iri hati. Kita akan belajar tentang iri hati pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa yuk, lipat tangan tutup mata. Minta Tuhan Yesus tolong kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali di hari Minggu ini beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan belajar 7 dosa maut yang kedua. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan yang tidak boleh kami lakukan. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Nah, yuk siapa yang punya Alkitab di rumah? Pasti punya langsung Alfian. Anak Tuhan masa gak punya Alkitab? Oke, yuk langsung Alfian bacakan ya dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Dikatakan di sana apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan atau perbuatan yang jahat. Waduh, ngeri sekali ya. Langsung Alfian baca aja ini kok ngeri ya. Bener loh, tapi anak-anak, firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yakobus yang barusan kita tadi baca itu benar sekali. Karena ada contoh yang sangat-sangat luar biasa yang kita bisa lihat tentang iri hati ini di dalam perjanjian lama. Kalian pasti masih ingat ada seorang tokoh yang menjadi raja di Israel. Dia adalah raja pertama ya. Siapa dia? Yaitu Raja Saul. Betul sekali, Raja Saul. Nah anak-anak, waktu itu ya kita tahu bersama bahwa Raja Saul itu seorang yang sangat hebat sekali. Dia luar biasa. Dia jago berperang, dia hebat, dia memenangkan juga banyak sekali peperangan. Tapi anak-anak tahu nggak? Ternyata bangsa Israel itu paling takut sama bangsa Filistin, ya. Mereka takut sekali kepada bangsa Filistin karena bangsa Filistin itu ternyata memang lebih hebat, lebih jago di dalam peperangan. Karena mereka memang bangsa yang suka berperang ya, beda sama bangsa Israel. Kalau bangsa Israel kan mereka keluar dari Mesir, mereka itu tidak biasa berperang. Itu sebabnya mereka takut sekali sama bangsa Filistin. Apalagi anak-anak tahu waktu itu bangsa Filistin itu punya seorang pahlawan yang mereka puja-puja, yang hebat, yang luar biasa. Ya, dia bernama Goliat. Betul sekali anak-anak pintar ya. Dia adalah Goliat. Nah, jadi waktu itu di dalam Alkitab diceritakan ya tentang kisah ini. Bangsa Israel itu kan lagi
berkumpul di Soko, ya, dikatakan yang di tanah Yehuda, berkemah di antara Soko dan Aseka. Nah, Saul dan orang-orang Israel berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di mana? Dikatakan di bukit di sebelah sana dan ada lembah di antara mereka. Namun ternyata di saat itu keluar seorang yang badannya besar, tinggi, luar biasa, dia hebat sekali, yaitu namanya Goliat. Waktu lihat Goliat muncul, ya, apa yang terjadi? Wah, anak-anak orang Israel itu lihat langsung, ciut, aduh, gak jadi deh, takut gitu ya, aduh takut banget. Iya, mereka takut anak-anak waktu lihat itu. Bahkan semua orang-orang yang hebat berperang di Israel itu ternyata tidak ada yang berani, termasuk Raja Saul sendiri. Gak berani melawan si Goliat itu, ya. Namun ternyata rupanya ada seorang yang tidak takut, dia berani sekali pada waktu itu. Yaitu siapa? Anak-anak sudah pasti tahu, dia adalah Daud, betul. Daud waktu itu masih kecil, ya, bukan masih kecil seperti kalian, enggak, usia remaja gitulah ya. Tetapi ya, dia datang pada waktu itu ternyata dengan satu keberanian. Wah, orang lain ketakutan, orang Israel sembunyi, Raja Saul juga sembunyi. Tapi ini Daud ini waktu lihat Goliat, ya, akan datang berperang, bukan akan datang. Goliat sedang menghadapi bangsa Israel, Daud itu muncul. Dia tampil pada saat itu anak-anak, kalau kalian lihat apa yang dia lakukan, ya. Dia katakan, ya, sama siapa? Sama raja, bukan raja, sama Raja Saul pada waktu itu sama orang-orang lain pada ketakutan, ya. Maksudnya kayak gak percaya, masa sih anak kecil ini ya bisa melawan itu si siapa namanya? Goliat gitu ya. Mana mungkin lah, pasti cuma diginiin, langsung gitu ya, matilah itu si Daud gitu ya. Tetapi ternyata dia nggak takut sama sekali. Mungkin orang-orang anggap remeh dia. Orang-orang mungkin merasa bahwa mana mungkin dia bisa mengalahkan. Tetapi ternyata si Daud ini dia berani, ya. Dia bilang begini, ya. Daud, orang Filistin itu, ya, mereka menghina dia kan. Tetapi Daud berkata sama Goliat, dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Wah, jadi waktu dia lihat, dia bilang gini, Goliat, kamu bawa tongkat, lembing, semua peralatan perang kamu bawa. Tapi aku tidak takut. Sekalipun, ya, kamu bawa semuanya, aku sini datang bersama dengan Tuhan yang engkau tantang. Tuhan yang pemilik alam semesta ini. Aku tidak takut. Wah, jadi Goliat itu waktu dengar perkataan itu mungkin dia bilang, kamu tidak bawa peralatan, kamu tidak bawa pedang, hah? Mana mungkin kamu bisa mengalahkanku gitu ya. Tetapi Goliat belum tahu bahwa pada saat itu si Daud itu dipimpin oleh Tuhan. Ya anak-anak, Daud itu dilindungi oleh Tuhan. Tuhan bekerja melalui Daud sehingga pada waktu mereka berperang pada saat itu apa yang terjadi? Goliat itu mati, kalah. Oleh siapa? Si Daud. Wah, Daud yang kecil yang mungkin tadi ditertawakan oleh Goliat. Kamu mana mungkin bisa mengalahkan aku. Ternyata anak-anak, Tuhan bekerja melalui Daud dengan peralatan perang yang sederhana. Sehingga apa yang terjadi? Dia pada saat itu mati anak-anak. Wah, lihat di sini. Pada waktu melihat peristiwa itu, apa yang terjadi? Semua orang memuji-muji siapa? Memuji-muji Daud, ya. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa, ya. Ya, coba bayangkan anak-anak, semua orang memuji gitu ya. Semua orang memuja-muja
wah hebat ya, Saul itu mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud itu berlaksa-laksa, berkali-kali lipat daripada orang-orang yang dikalahkan oleh si Raja Saul. Nah, akibat perkataan itu muncul iri hati di dalam hatinya siapa? Saul. Anak-anak, Saul gak suka. Saul merasa kesel, marah, benci ketika orang lain memuji-muji si siapa? Daud. Timbul iri hati. Waktu muncul iri hati, apa yang terjadi? Dia memusuhi Daud, dia benci Daud, sampai dia terus berusaha mengejar Daud untuk membunuh Daud pada waktu itu. Ya, coba kalian lihat ya anak-anak, benar kan perkataan dari Yakobus, di mana ada iri hati, pasti akan terjadi kekacauan dan juga perbuatan jahat. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Raja Saul, yang karena apa yang dia lakukan tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, sehingga roh Tuhan tidak ada lagi di dalam diri Saul waktu itu. Hanya ada kebencian, iri hati, kemarahan kepada Daud pada waktu itu anak-anak. Wah, dia tidak bisa melihat kelebihan yang dimiliki oleh Daud. Itu iri hati. Waktu kamu lihat orang lain dan kamu merasa, wah kok dia bisa punya ini, punya begitu ya. Kok bukunya dia lebih bagus, gambar dia lebih bagus. Kok nilai dia lebih bagus, kok mobilnya lebih bagus. Aku kok kenapa punya papa mama seperti ini. Kok rumahku kecil, rumah dia lebih besar. Kok dia bisa ya lagi pandemi jalan-jalan misalnya. Wah enak ya, aku gak bisa. Waduh, pokoknya itu artinya kita sudah merasakan perasaan iri hati. Hati-hati loh ya. Karena itu adalah dosa. Waktu kamu merasa tidak senang orang lain lebih dari kamu, orang lain punya kemampuan lebih dari kamu, maka itu namanya iri hati. Atau misalnya di rumah nih, kakak adik di rumah. Wah kalian lihat, kok kakak dibelikan barang yang lebih bagus, aku enggak. Misalnya kakak udah diizinin untuk apa? Punya mainan, bisa bermain, misalnya mainan apa? Punya PS lah ya misalnya nih ya. Kok aku belum boleh? Iya mungkin karena kamu masih kecil dan kakakmu, kokomu, cici udah lebih gede dari kamu. Sudah bisa bertanggung jawab. Kita nggak boleh iri hati. Atau misalnya kita iri sama siapa? Dedek ya, adik kita. Kok papa atau mama masih boleh sih adik tidur sama papa mama, sama aku nggak boleh gitu ya. Aku nggak boleh gitu ya. Nah itu artinya kamu iri kepada saudara kamu semua, saudara kamu sendiri. Nggak boleh, itu namanya dosa. Tuhan nggak suka. Tuhan mau kita belajar untuk apa? Bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan melihat orang lain terus kita merasa iri hati, nggak boleh. Kalau kamu dikasih rumah yang kamu bisa tempat tinggal sekarang, bersyukur. Karena artinya Tuhan masih berikan tempat untuk kita berteduh. Kalau kamu tidak punya mobil mewah seperti punya teman kamu gak perlu iri hati. Kamu masih punya mobil kan? Atau kamu masih punya motor kan? Untuk kamu bisa pergi kemana-mana kan? Kamu gak boleh iri hati, bersyukur. Tuhan masih kasih kamu kendaraan apapun itu untuk bisa pergi kemana-mana. Atau misalnya kamu iri lihat teman kamu, kok dia bisa beli ini beli itu. Aku kok gak bisa seperti dia ya? Gak boleh, kamu harus tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Semua yang ada di dalam diri kita, itu Tuhan berikan yang terbaik untuk diri kita. Ya, Tuhan berikan semua kita sesuatu yang begitu luar biasa dan indah di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak boleh iri dengan orang lain. Tidak boleh menginginkan apa yang orang lain punya. Waktu kamu iri, kamu inginkan punya orang lain, maka di situ nanti kamu jadinya membenci, kamu jadi marah, kamu gak suka. Jangan, gak boleh ya. Ingat loh ya, bahwa kita harus menjaga hati. Tadi lagunya bagus kan? Jagalah hatimu terhadap dosa. Ya, takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, selama 7 dosa maut ini kalian akan nyanyi terus lagu itu lagu tema kita. Untuk menjaga hati kita supaya benar-benar ingat loh, jangan biarkan hatimu
dikuasai iri hati ya, karena dari iri hati akan timbul banyak kekacauan, bahkan perbuatan jahat. Kamu jadi membenci teman kamu, membenci saudara kamu tidak suka, kamu tidak bersyukur, kamu tidak senang dengan apa yang Tuhan kasih. Harus belajar bersyukur, berterima kasih. Apapun yang kamu punya itu, semua pemberian Tuhan yang harus kamu syukuri, tidak boleh dibandingkan sama kepunyaan orang lain ya. Oke, belajar ya, jangan seperti Raja Saul ya, yang iri hati melihat Daud. Tapi kamu belajar untuk berterima kasih dan bersyukur apapun itu yang Tuhan berikan buat hidupmu ya. Jangan iri hati dengan apa yang orang lain miliki. Oke, pasti semua ingat firman Tuhan ini dan akan melakukan dalam hidup kalian. Yuk kita mau berdoa minta Tuhan menolong kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar, diingatkan dari 7 dosa maut yang kedua yaitu iri hati. Tolong kami Tuhan untuk tidak iri hati. Kami mau belajar bersyukur apa saja yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Kami percaya itu yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolonganmu. Amin. Oke, anak-anak jangan lupa mengerjakan aktivitas dan jangan lupa sekali lagi Lausa Malvian ingatkan yang besok seal, jangan lupa untuk ikut seal-nya ya. Kalau kamu lupa mendaftar seal, kamu masih bisa ikut kok di YouTube ya. Bisa tinggal klik buka nanti ya di YouTube GKY Citra Garden, kamu bisa lihat ya. Tapi mungkin kamu tidak bisa ikut yang di Zoom ataupun juga art atau cooking kelasnya. Tapi nggak apa-apa ya, tetap mendapatkan berkat firman Tuhan ya. Oke, sampai jumpa di seal besok atau sampai jumpa minggu depan anak-anak. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ada yang seru nih di bulan Juni. Kita akan mengadakan sekolah Injil liburan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juni. Acaranya pasti seru. Ada apa aja? Ada Bible class, art class, cooking class, games, dan masih banyak acara yang lain yang pastinya menyenangkan dan dapat menjadi berkat buat kalian semua. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftar di link yang ada di sini nih. Oke? Ingat loh, ini free. Artinya kalian tidak perlu bayar. Nah, dan acara kali ini khusus untuk kita-kita yang kelas 1 sampai dengan 6 SD. Yuk, cepetan, buruan daftar. Mau tahu temanya apa? Ready, set, go!
Stay